Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Wasito Aji dan ini adalah video tentang metode Fuji dari mata kuliah kecerdasan komputasional. Oke, soalnya adalah setiap tahun perusahaan ABC selalu memberikan bonus kepada karyawannya. Biasanya, manajer menetapkan bonus pada setiap karyawan dengan perhitungan kira-kira berdasarkan masa kerja dan besar gaji. Seringkali pembagian bonus tersebut kurang memuaskan karyawannya. Solusi yang digunakan adalah menggunakan penalaran black box logika fusi. Kurva keanggotaan variabel masa kerja. Jadi masa kerja di sini dibagi menjadi masa kerja baru dan lama ya. Rentangnya dari 5 sampai 25 tahun. Kalau kurva keanggotaan variabel gaji dibagi menjadi 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Rentangnya dari 300.000 sampai 2 juta. Dari data di lapangan tersebut diketahui bahwa besar bonus yang bisa diberikan kepada karyawan itu cuma 1 juta sampai 2 juta. Gaji terendah di perusahaan adalah 300 dan gaji tertingginya adalah 2 juta. 300.000 ya, mohon maaf. Masa kerja karyawan dimulai dari 5 tahun hingga 25 tahun. Dan di sini terdapat 6 rule yang digunakan untuk menentukan bonus. Rule yang pertama adalah if gaji rendah and masa kerja baru, then bonus sama dengan gaji. Rule kedua, if gaji rendah and masa kerja lama, then bonus sama dengan gaji ditambah 150.000. Rule ketiga, if gaji sedang and masa kerja baru, then bonus 1.350.000. Yang rule keempat, if gaji sedang and masa kerja lama, then bonus 1.600.000 ditambah 40.000 kali masa kerja. If gaji tinggi, rule yang kelima, if gaji tinggi and masa kerja baru, then bonus 1.500.000. Rule yang keenam, if gaji tinggi and masa kerja lama, then bonus 1.900.000 ditambah 100.000 kali masa kerja. Jika seorang karyawan mempunyai gaji A kali 20.000 dan masa kerja 7 ditambah B tahun, berapa bonus yang akan diterima? Jadi A di sini diganti dengan 2 digit terakhir dari NIM kita, NIM saya, dan B diganti dengan 1 digit terakhir. Karena NIM saya adalah 19060206, maka A-nya adalah 06 atau sama dengan 6 dan B-nya adalah 6. Maka gajinya adalah 6 kali 20.000 yaitu 120.000 atau X, dan masa kerjanya adalah 7 ditambah B atau 7 ditambah 6 yaitu 13 tahun. Dari perolehan di sini sebenarnya sudah tidak sesuai ya dengan aturan yang di atas. Karena tadi adalah gaji terendahnya 300.000 sedangkan gaji saya adalah 120. Jadi di sini kurang sesuai sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Lanjut ke selanjutnya ya ini. Tapi nggak apa. Oke, ke slide selanjutnya. Ada 3 variabel yang digunakan, yaitu gaji, masa kerja, dan bonus. Gaji rentangnya dari 300.000 sampai 2 juta. Gaji saya adalah 120.000. Masa kerja rentangnya dari 5 sampai 25 tahun. Dengan Y atau masa kerja saya adalah 13. Dan bonus yang dicari di sini adalah Z. Rentangnya adalah 1 juta sampai 2 juta. Gaji terdiri dari 3 himpunan Fuji, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Masa kerja terdiri dari 2, yaitu baru dan lama. Variabel gaji, kurvanya seperti ini. Jadi mu X atau gaji dari rendah, sedang, dan tinggi diperoleh perhitungan mu rendah, mu sedang, dan mu tinggi. Nilai keanggotaan gaji adalah 120. Dengan kurva sama seperti di atas, maka diperoleh gaji rendah adalah 1, mu gaji rendah adalah 1, mu gaji sedang adalah 0, dan mu gaji tinggi adalah 0. Selanjutnya adalah variabel masa kerja, mu Y.
terdapat masa kerja baru dan lama ya. Diperoleh mu masa kerja baru dengan perhitungan seperti ini, dan mu masa kerja lama perhitungannya seperti ini. Diperoleh mu masa kerja baru adalah 0,2 dari 2/10, dan masa kerja lama 3/15 atau 0,2 juga. Jadi mu masa kerja baru dan mu masa kerja lama adalah 0,2. Selanjutnya menghitung nilai alfa predikat dari Z setiap aturan. Rule pertama, alfa predikat pertama, mu gaji rendah irisan dengan mu masa kerja baru. Diperoleh min mu gaji rendah sama dengan 1 dan mu masa kerja baru adalah 0,2. Maka diambil nilai minimal yaitu 0,2. Dari konsekuensi rule pertama, Z1 adalah sama dengan gaji yaitu 120. Rule yang kedua ada dengan alfa predikat 2 sama dengan mu gaji rendah irisan mu masa kerja lama. Diperoleh mu gaji rendah adalah 1 dan mu masa kerja lama adalah 0,2. Diambil nilai minimalnya yaitu 0,2. Dari konsekuensi rule 2 terdapat C2 yaitu sama dengan gaji ditambah 150 yaitu 120 ditambah 150 berarti 270. Rule yang ketiga untuk mencari alfa predikat 3 yaitu mu gaji sedang irisan mu masa kerja baru. Diperoleh nilai mu gaji sedang adalah 0 dan mu masa kerja baru adalah 0,2. Diambil nilai minimal maka hasilnya adalah 0. Z3-nya adalah 1.350 sesuai dengan rule yang ketiga tadi. Rule yang keempat mencari alfa predikat 4 dengan mu gaji sedang irisan mu masa kerja lama. Diperoleh mu gaji sedang adalah 0 dan mu masa kerja lama adalah 0,2. Diambil nilai minimal yaitu adalah 0. Rule 4, Z4 adalah 1.600 ditambah 40.000 kali 13 atau masa kerja saya sama dengan 1.600 ditambah 520.000. Jadi 2.120.000. Rule yang kelima, alfa predikat 5 sama dengan mu gaji tinggi irisan mu masa kerja baru. Mu gaji tingginya adalah 0, mu masa kerja barunya adalah 0,2. Diambil nilai minimal, maka hasilnya adalah 0. Dari rule 5 diperoleh Z5 sama dengan 1.500. Selanjutnya adalah rule yang ke-6. Alfa predikat 6 sama dengan mu gaji tinggi irisan mu masa kerja lama. Mu gaji tinggi adalah 0 dan mu masa kerja lama adalah 0,2. Diambil nilai minimal, maka hasilnya adalah 0. Sesuai dengan rule 6, Z6 adalah 1.900 ditambah 100.000 kali masa kerja, atau di sini adalah 13. Berarti 1.900 ditambah 1.300, hasilnya adalah 3.200. Sekarang menghitung Z akhir atau bonus terakhir dengan merata-rata semua Z berbobot. Z adalah Z akhir sama dengan alfa predikat 1 dikali Z1 ditambah alfa predikat 2 dikali Z2 ditambah alfa predikat 3 kali Z3 ditambah alfa predikat 4 kali Z4 ditambah alfa predikat 5 kali Z5 ditambah alfa predikat 6 kali Z6 dibagi alfa predikat 1 ditambah alfa predikat 2 ditambah alfa predikat 3 ditambah alfa predikat 6 ditambah alfa predikat 5 ditambah alfa predikat 6. Hasilnya adalah Z akhir sama dengan 0,2 kali 120 ditambah 0,2 kali 270 ditambah 0 kali 1.350 ditambah 0 kali 2.120 ditambah 0 kali 1.500 ditambah 0 kali 3.200 per 0,2 ditambah 0,2 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0. Hasilnya 24.000 dari 0,2 kali 120 dan 54.000 dari 0,2 kali 270.000. Maka hasilnya adalah dibagi 0,4 dari 0,2 ditambah 0,2, hasilnya 78.000 dibagi 0,4, maka
hasilnya adalah 195.000. Jadi bonus yang diterima karyawan tersebut atau saya adalah 195.000. Oke, selanjutnya adalah penghitungan menggunakan fungsi Tsukamoto. Terdapat aturan di soal, yaitu memodifikasi soal pertama untuk diselesaikan dengan fungsi Tsukamoto dengan cara menambah satu variabel input, yaitu tingkat kehadiran yang terdiri dari dua himpunan, yaitu himpunan tinggi dan himpunan rendah secara bebas dan sesuai baku atau standar. Aturan kedua, variabel bonus dibagi menjadi dua himpunan, yaitu banyak dan sedikit. Rentan besaran bonus mengikuti soal nomor 1. Aturan ketiga, buatlah 6 rule fungsi Tsukamoto. Perhatikan contoh dan penjelasan yang ada di kelas. Dan di bagian if harus melibatkan 3 variabel dengan operator bervariasi and, or, atau not. Dalam merancang rule, perhatikan logika if then yang ada. Artinya di sini harus sesuai dengan logika. Aturan keempat, hitung besaran bonus untuk karyawan seperti nomor 1. Oke, di sini saya membuat aturan untuk fungsi Tsukamoto. Aturan pertama, if gaji rendah and masa kerja baru or tingkat kehadiran rendah, then bonus sedikit. Aturan kedua, if gaji rendah and masa kerja lama and tingkat kehadiran tinggi, then bonus banyak. Aturan ketiga, if gaji sedang or masa kerja baru and tingkat kehadiran rendah, then bonus sedikit. Aturan keempat, if gaji sedang or masa kerja lama or tingkat kehadiran tinggi, then bonus banyak. Aturan kelima, if gaji tinggi or masa kerja not baru and tingkat kehadiran rendah, then bonus sedikit. Aturan keenam, if gaji not tinggi and masa kerja lama and tingkat kehadiran tinggi, then bonus banyak. Terdapat nilai keanggotaan gaji adalah 120. Kurvanya seperti ini, sama seperti fungsi Sugeno ya, jadi rendah, sedang, sama tinggi. Mu rendah diperoleh dengan penghitungan hasilnya adalah 1. Mu sedangnya diperoleh dengan perhitungan hasilnya adalah 0, dan mu tinggi hasilnya adalah 0 juga. Nilai keanggotaan masa kerja adalah 13, dan mu-nya ini harusnya ada baru dan lama ya, ini ada tulisan baru dan lama di sini. Mu y-nya diperoleh, mu masa kerja baru diperoleh di sini adalah 0,2. Jadi 2/10 ini 0,2, dan mu masa kerja lama sama 0,2 juga. Jadi sama dengan fungsi Sugeno ya. Selanjutnya adalah nilai keanggotaan tingkat kehadiran. Di sini saya ambil tingkat kehadirannya adalah 21, rendah dan tinggi variabelnya. Mu W atau tingkat kehadiran. Tingkat kehadiran mu kehadiran rendah diperoleh 0,25 atau 1/4, yaitu 0,25, dan mu kehadiran tinggi sama 1/4 juga 0,25. Sekarang yang dicari adalah nilai keanggotaan bonus atau mu Z. Dicari selanjutnya adalah mencari alfa predikat dari Z setiap aturan. Untuk mencari nilai keanggotaan bonus atau bonus yang